Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan secara virtual pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan secara tatap muka di kampus Teknik Parangtambu ya. Saya berharap walaupun pembelajaran kita masih secara online, saya berharap adik-adik tetap memaksimalkan strategi belajarnya sehingga memperoleh manfaat dari ilmu yang diberikan oleh setiap dosen ya. Oke, adik-adik, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai evaluasi pembelajaran ya, setelah memberikan pengantar pendahuluan mengenai apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu sendiri merupakan proses 2 tahap, yaitu melalui pengukuran dan penilaian. Pengukuran itu sendiri merupakan proses pembandingan suatu nilai yang bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian yaitu menilai hasil pengukuran dan sifatnya kualitatif gitu, untuk menilai misalnya baik dan buruknya lulus atau tidaknya, mendapatkan predikat apa, seperti itu. Kemudian pembelajaran sendiri yaitu proses interaksi antar guru dan siswa, guru dan siswa, serta lingkungan belajarnya. Ya, dalam pembelajaran itu terdapat proses perolehan ilmu dan pengetahuan untuk membentuk sikap dan perilaku juga pada peserta didik. Ya, sedangkan evaluasi pembelajaran itu sendiri merupakan proses pemberian pertimbangan mengenai arti dan nilai terhadap pencapaian pembelajaran dari peserta didik gitu. Jadi evaluasi pembelajaran ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena melalui evaluasi pembelajaran ini kita dapat mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai secara efektif dan efisien. Ya, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai komponen evaluasi, ya, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Adik-adik silakan mendownload materinya. Saya sudah share di Syam Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan mempelajari mengenai komponen evaluasi. Ya, jadi karena
evaluasi pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap guru atau calon guru. Ya, kita mengetahui bahwa salah satu luaran dari pendidikan teknik informatika yaitu menjadi guru ya, sehingga setiap calon guru itu harus mempunyai kemampuan dasar untuk melakukan evaluasi pembelajaran gitu. Jadi adik-adik semua harus tahu bagaimana caranya mengevaluasi pembelajaran di sekolah misalnya. Ya, kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Gitu. Jadi salah satu tugas seorang guru adalah melakukan penilaian terhadap hasil belajarnya. Nah, dalam sistem pembelajaran, evaluasi ini merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru ya, untuk mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilakukan selama ini maksudnya berjalan efektif dan efisien. Nah, hasil dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini dapat dijadikan sebagai feedback bagi guru, begitu pula bagi siswa untuk memperbaiki dan menyempurnakan program atau kegiatan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan gitu. Jadi hasil dari evaluasi pembelajarannya itu menjadi masukan tersendiri bagi guru maupun bagi siswa ya untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran selama ini tercapai atau belum. Ya, kita sering mendengar istilah-istilah ini ya, istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Secara umum orang-orang itu mengetahui bahwa istilah ini sama saja, gitu. Namun sebenarnya secara konsep istilah ini berbeda satu dengan yang lainnya, gitu. Baik dari segi lingkupnya maupun fokus yang dinilai. Tetapi keempat istilah ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, kita mempelajari satu persatu dari istilah-istilah tersebut. Ya, yang pertama mengenai pengertian tes. Ya, jadi suatu tes itu merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab atau tes itu berupa tugas yang dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau cara dan hasil subjek dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, jadi dalam evaluasi itu, komponen evaluasi salah satunya yaitu tes. Nah, tes ini berupa pertanyaan yang harus dijawab atau berupa tugas yang harus dikerjakan. Ya, yang nantinya ini akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban yang diberikan, jawaban dari pertanyaan atau jawaban dari tugas yang dikerjakan. Kita mengetahui atau kita mendapatkan informasi ini berdasarkan subjek yang menyelesaikan atau melakukan tugas-tugas yang diberikan. Nah, Gilbert Sachs ini menekankan bahwa tes itu sebagai tugas atau rangkaian tugas. Ya, tugasnya itu dapat berbentuk soal atau perintah lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Sedangkan Zainal Arifin menjelaskan bahwa tes itu merupakan suatu teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengukuran, itu yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab peserta didik untuk mengukur aspek
perilaku peserta didik. Gitu. Jadi tes ini ya di dalamnya terdapat berbentuk pertanyaan atau serangkaian tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini tujuannya untuk mengukur aspek perilaku dari peserta didik tersebut. Nah, Webster Collegiate ini mendefinisikan tes sebagai any series of questions or exercises or other means of measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities of aptitudes, or an individual or groups. Jadi, tes ini merupakan serentetan pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok gitu. Jadi dari beberapa pengertian tes tadi, tes itu dinyatakan bahwa tes berupa pertanyaan atau tugas gitu yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan dari individu maupun kelompok gitu. Sehingga dapat dikemukakan bahwa tes itu merupakan suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek perilaku ini? Ya, dalam pembelajaran, aspek perilaku yang hendak diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Gitu. Jadi, dalam evaluasi pembelajaran, tes ini adalah alat ukurnya gitu, yang berupa pertanyaan atau soal-soal ataupun tugas yang dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama ini. Yaitu ya. Kemudian mengenai pengertian pengukuran. Ya, Wiersma dan George mengemukakan bahwa technically measurement atau pengukuran is the assignment of numerals of subjects or events according to rules that give numeral quantitative meaning. Jadi pengukuran itu atau measurement diartikan sebagai proses pemberian angka gitu dari suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek menurut aturan formulasi yang jelas gitu. Jadi pengukuran ini adalah proses pemberian angka ya berdasarkan aturan atau formulasi yang jelas. Jadi untuk memberikan angka atau sifatnya kuantitatif ini ada aturan atau formulasi yang dijadikan patokan. Ya. Sedangkan menurut Umar, pengukuran itu adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi secara kuantitatif, gitu. Jadi hasil dari pengukuran ini nantinya akan berupa informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi pengukuran itu berupa angka ya, yang digunakan nanti dalam proses selanjutnya. Ya, jadi pengukuran ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta subjek ukur dengan satuan ukuran tertentu.
Nah, pemberian angka ini dilakukan kepada suatu atribut, gitu. Apakah itu orang, hal, objek, ya, itu tadi ya, menurut aturan dan formulasi yang jelas. Ya, pengukuran ini dilakukan atas dasar aturan atau ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian angka atau skor yang diberikan itu benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari objek yang diukur atau yang dilakukan pengukuran dan dilakukan secara sistematik. Itu jadi pengukuran ini untuk mengukur sesuatu hasilnya berupa angka dan sifatnya kuantitatif, gitu ya. Ya. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau proses belajar mengajar adalah kegiatan pengukuran yang diarahkan untuk melihat potensi atau kemampuan, baik itu kemampuan dasar maupun kemampuan hasil belajar atau pencapaian yang dimiliki oleh siswa, gitu. Ya, jadi dalam proses pengukuran ini guru menggunakan alat ukur yaitu berupa tes tadi, gitu. Jadi untuk mengukur pencapaian kemampuan atau potensi dari siswa itu digunakan tes tadi ya yang sudah dijelaskan di awal. Gitu. Kemudian sebagai contoh, misalnya di suatu kelas diberikan tes berupa misalnya berupa soal pilihan ganda atau multiple choice pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Seorang siswa bernama Andri ini menjawab betul 80 soal dari 100 soal. Maka skor yang diperoleh oleh Andri adalah 80. Nah, jadi soal multiple choice itu adalah tesnya, bentuk tesnya, kemudian 80 soal benar, jawaban benar dari 100 soal, sehingga Andri memperoleh skor 80, itu adalah hasil pengukurannya. Gitu. Jadi, kegiatan dengan memberikan angka pada kemampuan kognitif siswa disebut dengan pengukuran, gitu. Jadi, kegiatan kita misalnya nanti di sekolah dalam menilai kemampuan atau pencapaian hasil belajar siswa dan mengubah hasil belajar atau jawaban betul dari siswa menjadi angka, itu ya yang disebut dengan pengukuran atau penskoran. Ya, jadi skor yang diperoleh oleh Andri ini, skor 80, merupakan hasil pekerjaan atau pengukuran dengan menjumlahkan angka dari setiap soal yang dijawab betul, gitu. Jadi ada sistematikanya atau formulanya, ada aturan tertentunya. Berarti setiap soal dari 100 soal multiple choice ini ya dihitung satu setiap soalnya. Jadi kalau skornya ya, jadi kalau 80 soal yang benar, berarti Andri mendapat skor 80. Inilah yang disebut dengan pengukuran proses atau ya kegiatan untuk memberikan nilai. Ya. Kemudian pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan assessment, diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek, gitu. Dan untuk menentukan nilai suatu objek itu dibutuhkan adanya kriteria. Jadi sama ya, pengukuran dan penilaian ada aturannya, ada kriteria, ada formula khusus untuk menilai, untuk memberikan skor dan untuk memberikan nilai terhadap suatu objek. Dengan demikian, penilaian ini adalah proses memberikan
atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu pula. Nah, adanya kegiatan mempertimbangkan suatu keadaan dengan menggunakan aturan tertentu seperti misalnya baik buruk, sehat sakit, pandai atau bodoh, misalnya lulus atau tidak lulus pada penilaian, ini dimaksudkan agar hasil pengukuran itu mempunyai arti dan makna gitu. Jadi tadi dari pengertian tes merupakan alat ukurnya, kemudian setelah diberikan tes dilakukan pengukuran yaitu memberikan angka pada proses pengukurannya, sedangkan penilaian ini memberikan hasil atau arti dan makna dari hasil pengukuran gitu. Jadi kita dapat mengartikan bahwa penilaian merupakan proses pemberian atau menentukan bentuk kualitatifnya gitu. Jadi secara kualitas itu seperti apa? Berdasarkan objek yang telah diukur atau objek yang telah dilakukan pengukuran padanya gitu. Ya, jadi penilaian merupakan proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif terhadap atribut atau karakteristik seseorang, kelompok atau objek berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka menafsirkan hasil pengukuran sehingga tampak jelas posisi dan keadaannya. Itu jadi setelah diberikan tes, siswa itu diberikan nilai atau proses pengukuran, kemudian dari hasil pengukuran itu dilakukan penilaian agar hasil pengukuran tersebut mempunyai arti atau makna sehingga jelas arti atau makna dari angka yang atau pengukuran yang dilakukan. Ya, jadi penilaian adalah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk, ya bersifatnya kualitatif ya. Penilaian dalam pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan penyampaian hasil belajar peserta didik. Gitu ya. Jadi penilaian ini adalah proses memaknai atau pengumpulan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi contohnya, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa Andri mendapat skor 80. Nah, 80 ini dimaknai dengan nilai atau dengan makna bahwa Andri mendapat predikat A gitu. Karena berada pada skala 80 hingga 100 skornya gitu. Jadi tadi berdasarkan penilaian tes, ada tes terlebih dahulu, kemudian dari hasil dari tesnya dilihat bahwa mendapat skor 80 itu adalah hasil pengukurannya, kemudian dari hasil pengukuran 80 skor Andri dinilai bahwa Andri memperoleh predikat A, berada pada predikat A karena predikat A itu berada pada skor 80 sampai 100. Inilah yang disebut dengan aturan atau formula di pengukuran dan penilaian. Ya, kemudian berdasarkan peraturan Perundang-undangan nomor 19 tahun 2005 ayat 2 menjelaskan bahwa kegunaan penilaian adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik
bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran gitu. Jadi hasil dari penilaian ini kita peroleh, ya tujuannya yaitu kita dapat mengetahui bagaimana atau sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik selama ini. Jangan sampai kita menerapkan misalnya metode pembelajaran, strategi pembelajaran selama ini ternyata banyak peserta didik atau siswa yang belum mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Kemudian kegunaan penilaian juga adalah menyusun laporan kemajuan hasil belajar setiap semesternya, dilaporkan ya bagaimana kemajuan hasil belajar siswa. Jadi penilaian ini berguna untuk melaporkan kemajuan hasil belajar siswa, kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, ini contoh pengukuran dan penilaian. Jadi misalkan untuk di bidang dokter, ya kedokteran, misalnya alat ukur. Kalau kita di pendidikan alat ukurnya adalah tes. Kalau di bidang kedokteran alat ukurnya adalah termometer, timbangan, meteran, tensimeter. Nah, berdasarkan alat ukur itu diperoleh hasil pengukuran, misalnya berat badannya itu 60 untuk usia 17 tahun misalnya. Nah, kemudian berdasarkan misalnya tabel berat badan untuk berat badan 60 kg usia 17 tahun itu dinilai atau diberi penilaian gemuk gitu. Jadi itu ya contohnya dari tes, pengukuran, dan penilaian. Jadi ada alat ukur, ada pengukuran, dan ada penilaian. Dan ya, sedangkan untuk di bidang pendidikan, guru dan dosen, alat ukurnya itu untuk melakukan evaluasi yaitu tes ya, baik itu berupa soal, pertanyaan, ya, observasi, skala sikap, angket yang diberikan, itu semua merupakan alat ukur. Kemudian hasil pengukuran itu kebanyakan diambil dari jawaban yang dinilai benar, ya, gitu. Ya, jadi berapa jawaban yang benar itu adalah skor untuk hasil pengukurannya. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut diberi makna apakah peserta didik atau siswa tersebut dapat lulus misalnya pada suatu mata pelajaran. Itu ya contohnya. Nah, berdasarkan pengukuran dan penilaian ini, ya kita lanjutkan yaitu pengertian evaluasi. Jadi evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran, atau yaitu berupa tindakan atau proses menentukan nilai terhadap sesuatu. Menurut istilah, evaluasi ini merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen pengukuran dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk menarik kesimpulan. Jadi berdasarkan tes yang diberikan, kemudian dilakukan pengukuran, diberikan penilaian, dari penilaian tersebut ditarik kesimpulan untuk menentukan nilai terhadap suatu objek misalnya. Sedangkan menurut Bloom, evaluasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan
kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Tingkat perubahan ya baik itu dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, yaitu. Ya. Evaluasi ini merupakan proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi berdasarkan tes yang telah diberikan, pengukuran dan penilaian, dilakukanlah evaluasi agar kita memperoleh informasi mengenai pencapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat diambil keputusan nantinya apakah siswa tersebut dapat lulus atau misalnya dapat naik kelas. Nah, itu adalah proses evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran itu telah tercapai, suatu tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan yang menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Jadi dalam evaluasi pembelajaran, ada evaluasi hasil belajar yang di dalamnya berusaha untuk mengukur dan menilai hasil belajar. Dan selanjutnya dievaluasi untuk diputuskan bahwa apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus pada mata pelajaran tersebut. Jadi evaluasi ini sudah menjadi serangkaian proses ya. Gitu. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa evaluasi ini hanya ujiannya saja atau pengerjaan tes saja gitu, tapi sudah terjadi serangkaian pengukuran, penilaian di dalamnya sehingga diambil keputusan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, contohnya itu tadi misalnya pada suatu kelas diberikan tes, seorang siswa ini mendapat nilai 80. Ini merupakan proses pengukuran pemberian skor. Nah, dari skor tersebut dimaknai bahwa siswa Andri ini mendapat predikat A karena skornya berada pada rentang 80 sampai 100. Berdasarkan hasil penilaian, maka siswa Andri ini diputuskan bahwa dia lulus pada mata pelajaran tersebut. Gitu. Misalnya nilai di bawah 60 itu tidak lulus, ya itulah yang disebut dengan proses evaluasi atau penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan dari proses pembelajaran gitu, atau pencapaian dari tujuan suatu program. Ya. Apakah siswa tersebut berhasil mencapai tujuan pembelajarannya? Ya, kalau digambarkan itu keterkaitan antara tes, pengukuran, dan penilaian itu seperti ini. Jadi di dalam evaluasi itu atau di dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran itu tidak serta-merta langsung ditentukan begitu saja, ada proses di dalamnya, ada aturan dan formula yang dibuat secara sistematis, dilakukan atau diberikan tes maupun non-tes, ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Kemudian berdasarkan tes tersebut dilakukan pengukuran, berdasarkan pengukuran dilakukan penilaian, dan berdasarkan penilaian dilakukan evaluasi untuk mengambil keputusan. Ya, itu ya.
materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dan juga memahami keterkaitan erat antar tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini. Ya, adik-adik, jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan mengirimkan di grup WhatsApp-nya ya. Nanti setelah ini adik-adik akan mengerjakan tugas, yaitu mencari contoh tes, pengukuran, dan penilaian, serta evaluasi secara umum. Contohnya ada pada slide 13 ya. Misalnya alat ukurnya seperti apa yang akan diukur, bagaimana penilaiannya, dan apa bentuk evaluasinya. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.